Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Suryadi. Saya akan menjelaskan tentang elastisitas penawaran. Sebelum saya menjelaskan, ada contoh pertanyaan tentang elastisitas penawaran. Apakah yang akan terjadi pada permintaan atau penawaran suatu barang apabila harga barang itu turun atau naik 1%? Jawaban pertanyaan ini tergantung kepada derajat kepekaan masing-masing barang di dalam merespon perubahan harga tersebut. Derajat kepekaan ini berbeda-beda antara barang yang satu dengan barang yang lainnya. Derajat kepekaan produk pertanian berbeda dengan produk industri. Ukuran derajat kepekaan tersebut dinamakan elastisitas. Sedangkan derajat kepekaan penawaran suatu barang terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya disebut elastisitas penawaran. Selanjutnya adalah elastisitas. Elastisitas adalah sebuah ukuran banyak pembeli atau penjual berespon terhadap perubahan-perubahan kondisi pasar. Ukuran ini mengarahkan kita untuk menganalisis supply dan demand dengan ketepatan yang lebih baik. Adapun juga elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah tingkat perubahan penawaran atas barang dan jasa yang diakibatkan karena adanya perubahan harga barang dan jasa tersebut. Untuk mengukur besar atau kecilnya tingkat perubahan tersebut, diukur dengan angka-angka yang disebut koefisien elastisitas penawaran dengan lambang ES atau elasticity supply. Perhitungan koefisien elastisitas penawaran. Di bawah ini adalah contoh koefisien elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah delta Q per Q dibagi delta V per V sama dengan V per Q delta Q per delta P. Dengan keterangan ES sama dengan elastisitas penawaran. Delta Q sama dengan perubahan jumlah penawaran atau Q1 dikurang Q. Q sama dengan jumlah penawaran sebelum berubah. Q1 sama dengan jumlah penawaran setelah berubah. Delta P sama dengan perubahan harga atau P dikurang P1. P sama dengan harga sebelum berubah. P1 sama dengan harga setelah berubah. Elastisitas penawaran yang terdiri dari beberapa bagian. Pertama adalah elastisitas sempurna atau E sama dengan tak terhingga. Yang kedua, inelastisitas sempurna atau E sama dengan 0. Yang ketiga, uniter elastis atau elastis satuan atau E sama dengan 1. Yang keempat, inelastis atau E kurang dari 1. Yang terakhir adalah elastis atau E lebih dari 0. Elastisitas sempurna atau E sama dengan tak terhingga, di mana penawaran elastis sempurna terjadi jika perubahan harga, sehingga kurva penawaran akan sejajar dengan sumbu Q atau X, yang mana bisa dilihat di diagram antara sumbu P dengan sumbu Q yang sejajar dengan garis S atau disebut perfectly elastic. Saya Jumadi Arif akan melanjutkan presentasi dari teman saya Gilang. Nah, di sini saya akan menjelaskan inelastisitas sempurna atau E sama dengan 0. Nah, penawaran inelastis sempurna terjadi bila mana perubahan harga yang terjadi tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah penawaran. Nah, kurvanya itu sejajar dengan sumbu Y atau P. Nah, di sini ada diagram yang bersumbu antara P dan Q yang mana ditarik dengan garis S, yaitu perfectly inelastic. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang elastis uniter atau E sama dengan 1. Nah, penawaran elastis uniter terjadi jika perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah penawaran. Nah, di sini ada diagram yang bersumbu antara P dan Q ditarik dengan garis S yang sejajar dengan sumbu P dan ditarik garis S yang warna hijau itu sejajar dengan sumbu Q. Selanjutnya ada yang namanya inelastis atau E lebih kecil dari 1. Nah, penawaran inelastis terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan penawaran. Nah, di sini ada diagram antara sumbu P dan sumbu Q yang mana huruf S-nya itu ke bawah. Jadi itu dia kurang berpengaruh antara
harga dengan perubahan penawaran. Nah, selanjutnya ada elastis, yaitu E lebih besar dari 1. Di penawaran elastis terjadi jika perubahan harga diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar. Nah, di sini ada diagramnya, yaitu yang bersumbu P dan Q, di mana elastisnya itu diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran, yaitu yang pertama ada jenis barang, yang kedua ada sifat perubahan biaya produksi, dan yang ketiga itu ada jangka waktu. Nah, yang terakhir itu ada determinan dari elastisitas penawaran, yang mana itu ada sifat perubahan biaya produksi inelastis, biaya tinggi elastis atau biaya rendah. Nah, terus ada juga jangka waktunya, yang mana itu jangka waktu ada yang amat singkat, jangka pendek, dan jangka panjang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.